Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan ini 444 322 0120 dari bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk penghitungan kelayakan usaha. Di sini saya mengevaluasi kelayakan usaha dari nelayan Rampus atau Jilnet. Nah, di sini terdapat sheet inflow, outflow, dan juga NPP. Nah, untuk menghitung total di sini, ini kan sudah tersediakan datanya, yang mana totalnya ada 18 trip dalam satu bulan. Cuma di sininya datanya sudah dihitung selama 1 tahun. Nah, untuk menghitung semuanya, di sini kita tinggal masukkan rumus sama dengan sum di blok dari trip 1 ke trip 18. Ulangi. Nah, ini totalnya 18 miliar 160 juta. Nah, ini untuk data tahun-tahun selanjutnya juga sama, di menggunakan rumus sum. Nah, untuk selanjutnya yaitu di outflow, yang mana ini terdapat biaya-biaya pengeluaran nelayan, mulai dari biaya investasi, biaya tetap, dan juga biaya variabel. Kemudian nanti ada di total outflow. Nah, untuk biaya investasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan nelayan untuk jangka panjang, seperti kapal, alat tangkap, dan juga mesin. Nah, untuk total biaya investasi di tahun pertama ini ada kapal 700 juta, mesin 80 juta, serta alat tangkap 20 juta. Untuk menghitungnya yaitu sama dengan cara menggunakan rumus sum. Kemudian blok, lalu enter. Nah, di sini terdapat umur ekonomis juga untuk kapal 10 tahun, untuk mesin 5 tahun, dan alat tangkap selama 1 tahun sekali. Jadi kenapa di sini ada beda? Karena setiap tahunnya hanya alat tangkap yang dibeli, dan di 5 tahun baru ada pembelian mesin. Untuk penghitungannya sama di sum. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini biaya produksi nelayan yang harus dikeluarkan setiap nelayan akan pergi melaut. Untuk menghitungnya sama sum sama dengan sum. Oh, maaf, untuk biaya tetap itu biaya perawatan serta biaya penyusutan. Nah, untuk biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan nelayan ketika akan pergi melaut. Nah, untuk di sini ada oli, solar, beras, rokok, serta lauk pauk. Untuk cara penghitungannya sama, itu dengan cara sum. Begitupun data selanjutnya. Setiap tahun juga sama untuk penghitungannya. Selanjutnya ada total outflow. Total outflow ini biaya keseluruhan dari biaya investasi, biaya tetap, serta biaya variabel. Cara menghitungnya sama, kita menggunakan rumus sum, lalu kita blok. Nah, selanjutnya yaitu pada net benefit. Nah, untuk net benefit ini kita menggunakan data di sini, yaitu untuk inflow 18 miliar atau outflow 800 juta, yang mana di jumlah ini kita
Cukup mengurangi saja inflow dikurangi outflow. Begitupun untuk data selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu diskon faktor. Nah, kenapa di sini 1? Karena kita menggunakan rumus diskon faktor. Mana 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,1 atau diskon faktor 10%, lalu dikalikan dengan 0. Nah, untuk di sini sudah diketahui untuk pencarian present value net benefit yaitu C10 ini 1 dikali total net benefit, dan enter. Ini juga sama, untuk mencarinya yang diskon faktornya dikalikan dengan net benefit. Nah, untuk NPV positifnya itu kita menggunakan rumus SAM, mana total dari keseluruhan present value net benefit. Kita blok sampai ke, kemudian kita enter. Nah, untuk NPV positifnya ada di angka 118 miliar. Kemudian untuk NPV negatifnya itu untuk rumusnya tetap sama, yaitu kita mengkalikan 1 dengan net benefit sekali namanya. Nah, untuk pencarian ini tetap sama. Kemudian untuk menemukan data NPV negatif kita menggunakan rumus SAM. Nah, di sini diketahui bahwasanya NPV negatifnya 39 miliar. Sekian. Untuk tingkat bunganya ini tadi menggunakan diskon faktor ya, 0,1 serta 0,76. Nah, untuk NPV positifnya tadi yang 118 miliar kita pindahkan ke sini. Untuk NPV negatifnya yang 39 miliar kita pindahkan di sini. Nah, untuk NPV positif dikurangi NPV negatif itu kita tinggal dikurangkan saja, sama dengan NPV positif kurangi NPV negatif. Dan enter. Nah, untuk tingkat bunga itu kita mengurangi tingkat bunga negatif sama dengan tingkat bunga negatif dikurangi tingkat bunga positif. Dan enter. Nah, untuk IRR di sini kita menggunakan rumus yang mana tingkat bunga untuk IRR yang NPV negatif kita menggunakan tingkat bunga yang positif 0,1 ditambah dalam kurung NPV positif, lalu dibagi dalam kurung NPV positif dikurangi NPV negatif, kemudian dikalikan dengan tingkat bunga yang negatif dikurangi tingkat bunga yang positif. Nah, ini diketahui 1,09. Nah, untuk IRR yang IRR yang satunya lagi itu menggunakan rumus
Ini nah untuk IRR yang satunya itu kita menggunakan rumus D28 yang ini, yang IRR yang pertama dikalikan dengan 100. Jadi totalnya 109. Oke, saya rasa cukup eh, video tutorial singkat untuk penghitungan evaluasi, inflow, outflow, serta net benefit. Nah, cukup sekian. Bila topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.